Halo, Gobang Jo. Selamat datang di channel Magenta. Cerita kali ini datang dari sobat Magenta bernama Hengki. Hengki mengalami kejadian mistis saat melintasi jembatan misterius di kala motornya sedang mogok. So, ingin mendengarkan kisah selengkapnya? Cari posisi senyaman mungkin. Gunakan headset Anda. Dare to hear. Let the story begin. Kejadian ini dialami oleh Hengki sendiri. Waktu masih remaja, waktu itu Hengki habis pulang dari rumah temannya sekitar pukul 1 malam. Pulang malam hal biasa yang sudah sering dilakukan Hengki saat remaja. Kalau sudah nongkrong bersama teman-temannya, Hengki sering lupa waktu. Langsung aja, waktu itu ada 2 jalan menuju ke rumah. Yang satu jalan terabasan, jalannya memang agak jauh dan rusak, dan harus melewati jembatan tua yang di dekatnya ada kuburan. Dan yang satunya lagi, jalan raya tapi harus memutar-mutar dulu agar sampai di rumah. Lalu Hengki memutuskan lewat jalan terabasan. Tidak biasanya, dia melihat jalan itu mungkin karena sudah kemalaman. Jadi pengen cepat-cepat sampai di rumah. Di perjalanan, Hengki sudah merasa tidak beres. Jalanan begitu sepi, hanya ada suara burung hantu dan kelelawar yang berterbangan. Tanpa dirasa sudah sampai di jembatan. Nah, disinilah tempatnya. Waktu sampai di tengah jembatan, tiba-tiba motor Hengki mogok. Dia mencoba starter, tapi tidak bisa menyala. Lalu dia mencoba mencari bantuan, namun tidak ada siapapun di situ. Lalu dia dorong motornya sambil terus melihat sekeliling. Saat hampir melewati jembatan tua, dia melihat ada orang berdiri di samping jembatan. Lalu Hengki menyapa dan meminta tolong buat benerin motornya. Tapi anehnya orang itu hanya diam tanpa ekspresi. Dia lalu menunjukkan sebuah bengkel dekat jembatan. Hengki langsung memperhatikan bengkel itu. Dia heran, sejak kapan ada bengkel di situ? Dia merasa di daerah situ hanya ada satu bengkel, yaitu di perempatan jalan raya. Tapi karena memang sudah malam sekali, tanpa pikir panjang, dia mendorong sepeda motornya ke bengkel itu. Saat itu, tanpa sengaja Hengki melihat ke spion motornya. Dan orang yang berdiri di samping jembatan tadi terlihat dari spion. Hengki terus saja melihat. Tiba-tiba, orang itu berubah menjadi mengerikan. Dia berlumuran darah dan tubuhnya hitam pekat legam. Hengki langsung lari sambil mendorong motornya ke bengkel itu. Sesampainya Hengki di bengkel itu, dia melihat seseorang yang sedang memperbaiki motor sepedanya. Langsung aja Hengki tanpa basa-basi meminta motornya untuk diperbaiki. Tapi anehnya lagi,
tukang bengkel itu hanya diam. Hengki mengira dia masih sibuk. Hengki lalu duduk di kursi yang ada di depan bengkel itu, sambil memperhatikan tukang bengkel yang terlihat masih sibuk. Entah kenapa, waktu itu Hengki merasa suasana bengkel itu terasa aneh dan mencekam. Udara terasa dingin, tiba-tiba, dan ada yang menepuk pundak Hengki dari belakang. Langsung aja Hengki menoleh. Pak! Begitu dia melihat ke belakang, dilihatnya tukang bengkel tadi berubah menjadi orang yang berdiri di samping jembatan tadi. Saat yang dia lihat di dalam spion, dengan wajah yang lebih mengerikan, Hengki langsung lari tunggang langgang tanpa memperdulikan motornya. Sampai di rumah, Hengki langsung menggedor-gedor pintu sampai seisi rumah terbangun. Dia lalu menceritakan kejadian yang dialaminya. Keesokan harinya, Hengki kembali mengambil motornya, ditemani saudara dan ayahnya. Dan ternyata yang dilihatnya kemarin malam bukan bengkel, melainkan kuburan. Dan sepedanya terparkir di bawah pohon beringin besar yang kata sesepuh tempat berkumpulnya makhluk halus. Dan sejak saat itu Hengki tidak pernah lagi pulang malam. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Bagi Sobat Magenta yang ingin mengirimkan atau sharing cerita pengalamannya, dapat mengirimkan ceritanya ke Magenta Malam Gentayangan. Like jika kalian suka, subscribe ke channel Magenta, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita-cerita horor dari kami. See you and beware of mine.